Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, masih semangat? Ya, selamat malam juga pemirsa di YouTube. Perkenalkan, saya Arif Brata. Di sini pada punya Instagram ya, rata-rata ya punya ya. Beberapa bulan yang lalu itu saya malas main Instagram teman-teman. Karena saya capek lihat instastory orang yang tidak tahu apa-apa sebenarnya tapi so akrab manggil Eyang Habibi. Tahu kan yang kayak waktu almarhum meninggal nih, dia tulis, Eyang selamat jalan Eyang, Eyang. Iya kok keluarganya? Iya kan? Karena ada teman saya tuh, so tahu sekali dia. Dia instastory, selamat berjumpa kembali dengan gula jawamu Ainun Eyang. Tapi fotonya Ani Yudhoyono kan maksudnya beda orang. Sama-sama meninggal cuma beda orang. Aneh-aneh. Karena kayaknya sekarang itu apa-apa serba Instagram, serba Instastory ya kan. Kayaknya dulu saya ketemu teman lama biasa aja begitu. Yang kayak, bro apa kabar bro? Agak gemukan sekarang, cuma begitu. Tapi sekarang orang-orang ketemu teman lama, dari jauh sudah ditodong kamera. Kayak, siapa nih, iya siapa? Iya kan, saya nggak tahu lah. Belum lagi setelah di video pas dilihat nggak kerekam lagi, iya. Akhirnya temannya disuruh pulang lagi. Pulang dulu bang. Siapa nih? Ya diulang lagi ribet. Ya kan? Ini saya kasih tahu sama kalian ya. Yang sering instastory temannya dari jauh. Pastikan dulu itu betul-betul teman lama kau. Karena namanya manusia kan kadang ada miripnya kan. Takutnya dari jauh instastory, siapa nih? Pas dekat, aduh siapa ya? Saya bang. Siapa nih? Siapapun kita sama di mata Allah guys. Malu kan? Karena sekarang apa-apa serba Instagram, gadget di mana-mana. Orang ngumpul nih tidak ngobrol, main handphone semua kan? Saya pernah lihat ada anak-anak lagi ngumpul. Dia ngobrolnya lewat game. Lu di mana? Ya ini temen lu. Di depan kau. Iya kan? Kayaknya dia tidak merasakan begitu dulu kayak waktu saya kecil. Tidak ada handphone. Cuman modal tangan. Tapi sudah bisa menerawang masa depan. Ada yang pernah main begini. Jadi ini tangan dipencet nih. Set. Ada benjolan. Ya anakmu 2. Iya kan? Iya kan? Itu seru tuh dulu tuh. Cuman modal tangan sudah bisa USG. Bayangkan. Sini. Ih anakmu prematur. Iya. Terus ada sini. Ih anakmu banyak juga ya. Itu kutil bang. Ya. Tapi seru begitu kan. Walaupun itu mitos tidak benar kan. Tapi kita senang begitu. Karena kalau itu benar. Berarti dulu mamanya Atta Halilintar, benjolannya sampai sini nih, 11 dia, banyak. Dan dulu juga kita cuman modal tangan, sudah bisa ngeprank sekaligus mengedukasi matematika. Mungkin ada yang pernah kena prank yang kayak gini, sini, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dada monyet. Iya kan? Itu tuh kita sudah tahu kalau itu bakalan dikerjain begitu kayak 4, 5, dada monyet, monyet begitu. Tapi kita senang begitu karena ada matematika di dalamnya berhitung kan. Dan hewannya enggak bisa diganti tuh harus monyet. Enggak bisa diganti hewan lain. Misalkan ini berapa nih? 4, 5, dada anjing. Kurang ajar kau ya. Jadi berantem kan. Ribet. Dulu saya teman-teman sebelum stand up saya jadi karyawan toko retail perkakas begitu, tahu kan ya di mall yang jual genset, tangga, yang barang-barang berat semua itu kan. Nah dulu saya tuh pernah jaga di bagian baju anjing. Iya jadi saya jaga nih bagian baju-baju hewan peliharaan begitu. Kan tapi bagus begitu rapi karena pakai hanger digantung. Dan dulu teman-teman ada kejadian, ada ibu-ibu datang sama anaknya. Dia masuk diambil baju itu dikasih pas di punggung anaknya. Kayak ini bagus nak nih. Tuh cantik tuh kan. Saya bilang ya Allah ini ibu-ibu tidak tahu itu kalau baju itu kan hewan itu kan. Saya mau tegur takut dia tersinggung.
Nggak mungkin juga saya bilang, mohon maaf Bu, anaknya anjing kan? Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Iya. Akhirnya saya pelan-pelan bicara, selamat siang Bu, mohon maaf, ini untuk hewan peliharaan. Oh, astagfirullah, makasih Mas. Untung dia mengerti gitu, kalau dia marah bahaya kan. Mohon maaf Bu, ini untuk hewan peliharaan. Kurang ajar kau ya? Hah? Anak saya kok kasih begitu, anaknya nangis. Diam. Karena menurut saya teman-teman ya, kenapa hewan mesti pakai baju begitu kan? Iya kan? Karena hewan kan bukan kodratnya pakai baju, betul tidak? Memangnya kalian pernah lihat di alam liar ada singa lari ngejar mangsa, jatuh karena keserempet rok sendiri kayak, aduh, panjangan ini roknya nih. Nggak ada. Ada macan pakai legging macan untuk apa? Iya kan? Ada biawak ketemu biawak lain ditanya berapa harga outfit lo? Untuk apa kan? Karena hewan bukan kodratnya pakai baju. Takutnya dia tidak nyaman ya kan? Kecuali dari dulu memang kodrat hewan pakai baju yang tidak ada masalah jual baju. Ya kan? Berarti kalau dulu hewan sudah pakai baju, jangan heran kalau ke Ragunan ada monyet lagi nyuci. Nyet boleh minta foto? Ayo bang, foto kan. Makasih Nyet, ada monyet gitu. Di situ ada yang nyetrika. Di luar ada yang sampai naik di mobil. Pas dilihat, ya. Karena saya kerja di toko itu ya, belum bisa menjadi apa ya kebanggaan untuk orang tua begitu, belum bisa dibanggakan begitu, belum bisa. Karena stigma masyarakat di Makassar, kebanyakan ibu-ibu ya, dia tuh menganggap kita ini baru sukses kalau jadi PNS. Kita ini baru sukses kalau jadi PNS. Makanya saya kadang dibanding-bandingkan sama sepupu saya. Ini ibu-ibu tetangga saya kan, dia bilang sama sepupu saya, kamu sekarang di mana nak? Alhamdulillah saya sudah jadi PNS Bu. Wih, alhamdulillah sudah jadi orang. Jadi orang. Jadi selama ini saya apa? Iya kan? Makanya saya malas kalau ditanya begitu. Rif, kamu di mana sekarang nak? Saya sekarang di depan ibu ini. Enggak, maksudnya kau kerja di mana? Di mana kau kerja di mana? Oh, saya karyawan toko Bu. Wih, kasihan amit-amit. Iya. Padahal dia sendiri SPG. Maksud saya tidak pernah bedakan pekerjaan kita. Kita semua sama begitu. Karena anggapannya dia ya, orang itu kalau baru jadi orang, kalau jadi PNS begitu. Saya mau sekali nih ketemu ibu-ibu di jalan lagi kecelakaan begitu. Terus tidak ada orang, yang ada cuma saya. Terus dia minta tolong, Rif, tolong Rif. Aduh Bu, saya mau tolong Bu. Tapi saya bukan orang. Saya galon. Belubuk-belubuk. Nih tisu galon ambil nih. Maksud saya orang tua jangan paksakan kehendaknya. Jadikan anaknya PNS, jadikan anaknya polisi. Sedangkan jiwa anaknya bukan di situ. Betul tidak? Iya kan? Kalian pikir kenapa dulu Bribtu Norman keluar dari polisi? Karena bukan jiwanya di situ. Siapa tahu mungkin ya dulu Bribtu Norman waktu kecil dia sukanya main sama cewek, main hula hoop ya kan. Tapi selalu ada ibunya yang bilang, main apa kau itu? Mau jadi apa kau? Ya, saya mau jadi penari India lah. Jangan, mending kau jadi polisi. Amit-amit. Sekarang saya tanya, Inspektur Pija orang apa? Orang India. Polisi bukan? Polisi ya sudah. Nanti kalau jadi polisi bisa joget-joget. Akhirnya jadi polisi. Tapi bukan jiwanya di situ, keluar sekarang dia. Sekarang dia jadi apa? Penjual bubur. Serius ini. Iya, ya kalau jual buburnya masih warung ya enggak ada masalah ya. Kalau jualan buburnya pakai gerobak, dia jualan di depan Polres lagi, aduh. Ketemu temannya, wis, leting, cuti kah? Kentut. Udah tahu, udah keluar. Dan masih banyak orang yang tidak tahu kalau dia ini sudah keluar dari kepolisian. Takutnya lagi jualan di gang. Ada anak muda lihat, komandan, intel kah? Enggak, bukan. Memang di sini banyak narkoba.
caya, kede caya. Ya Allah disangka intel ya. Dan kalau menjual pakai gerobak ya, saya takutnya karena ada momen di masa di mana dia diusir sama Satpol PP. Bayangkan dari polisi diusir Satpol PP nih. Harga dirinya di mana? Iya kan? Lagi jualan gitu, jangan jualan di sini. Pak, saya anggota. Anggota apa Caya. Akhirnya joget terus sampai masuk polisi lagi. Dan saya tuh sekarang sudah punya anak teman-teman. Tapi ternyata punya anak itu berat teman-teman. Karena baju anak itu mahal. Serius. Saya pernah masuk di salah satu mall elit di Jakarta ya. Saya masuk sih. Saya lihat toko baju anak bagus. Saya lihat, bagus ini baju kaos. Pas saya lihat harganya 2 juta. 2 juta, saya kaget kan. Karyawannya nengok. Ya daripada saya malu, akhirnya saya nyanyi Thailand aja. Wik. Karyawannya di samping, ai. Maksud saya, baju anak-anak 2 juta, bahannya apa? Anti peluru. Ya kan? Ya oke lah kalau memang toko itu untuk orang-orang kaya, tidak ada masalah lah. Tapi kalau ada nanti orang tua yang mau belikan baju anaknya, tapi dia cuman karyawan biasa. Hanya dia menabung tiap bulan, jual ginjal menabung. Pas dibeli anaknya sudah besar. Udah sempit. Iya. Belum beli bajunya, masih di dalam perut, anak saya sudah banyak kasih keluar biaya. Istri saya mau periksa USG. Ya ayo. Cuman lihat anak saya goyang-goyang saja 200.000. Goyang-goyang saja. Ini kalau menari mungkin 500. Dokternya bilang tuh, Pak anaknya goyang-goyang tuh. Dalam hati saya jangan terlalu banyak goyang nak, biar bapak bayar 100. Mahal. Tapi untungnya ya alhamdulillah anak saya itu lahir tanggal 8 Juli. Itu bertepatan dengan hari biasa sih, tidak ada hari apa-apa. Iya. 17 Agustus juga masih jauh. Terus ada yang sarankan, kasih nama anakmu Juliani. Nah ini kebiasaan orang Indonesia ini. Kasih nama anak tidak mau pusing, sesuai bulan saja. Lahir Juli Juliani, Desember Desi, September Septi, nama panjangnya Septiken Divan. Kalau dipanggil kondom sini iya. Iya kan? Saya tuh mau nama anak saya tuh keren-keren begitu kayak Keisha, Keila. Makanya saya putuskan nama anak saya tuh Julianto. Nah kan cowok bang. Terus ada juga yang sarankan, kasih nama, kalau mau anakmu punya lesung pipi, pencet-pencet pipinya. Nah ini kan mitos ya kan. Tapi kalau memang mitos ini benar, berarti dulu yang mukanya lesung pipi semua. Itu waktu kecil suka dipencet-pencet pipinya. Tapi satu desa. Anak siapa sih ini? Usir dia dari kampung. Usir dia dari kampung. Karena begitu orang-orang gampang percaya mistis, mitos begitu. Selain gampang percaya mitos nih, orang Indonesia juga gampang percaya mistis. Terbukti penjual obat kaki lima itu selalu rame. Iya kan? Tahu kan yang cuman modal mikrofon tanpa ada label POM? Tahu kan? Ya. Biasanya itu dimulai dengan basa-basi, hembusan-hembusan horor. Yang kayak iya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Jangan terlalu rapat bu, sana-sana sedikit bu. Ini obat bukan sembarang obat. Ini obat bukan sembarang obat. Selalu begitu kata-katanya. Ini obat bukan sembarang obat. Nggak pernah tuh ini obat sembarangan bu. Nggak pernah. Iya. Dan biasanya kalau sudah mulai rame, sudah keluar tuh bahasa-bahasa marketing yang bersahabat. Yang kayak ini obat saya tidak jual Bapak Ibu sekalian. Saya tidak jual. Tapi untuk alasan kesehatan cukup 25.000 saja. Nggak dijual tapi ada harganya. Ini kan aneh ya kan. Dan anehnya lagi saya beli.
Ya namanya penasaran kan ya. Ini jagonya penjual obat. Membuat orang yang cuma lewat nonton jadi beli. Iya kan? Itu saya yakin di antara penonton itu pasti ada satu yang disuruh istrinya beli gula. Tapi pas sampai situ, ih ada obat. Beli obat pulang. Pas pulang ditanya istrinya, gulanya mana? Nggak ada sayang. Tapi ini obat bukan sembarang obat. Saya beli karena penasaran. Keluar kau dari kampung. Dan saya tuh semenjak awal-awal saya ke Jakarta itu ya, saya kaget begitu karena ternyata profesi di Jakarta itu banyak. Banyak, bukan cuma PNS atau karyawan, tapi banyak. Terutama di lampu merah. Iya kan? Di lampu merah mau entertainment ada boneka mampang. Mau kuliner ada penjual kerupuk. Bahkan kriminal ada boneka mampang mukulin tukang kerupuk. Sering terjadi tuh. Bahkan anak kecil yang modal kemoceng, tahu kan, yang bersih mobil, itu kerja teman-teman, bukan hobi. Kerja dia. Tapi kadang tidak dapat respon yang baik dari orang-orang. Karena mungkin terlalu cepat-cepat begitu tiba-tiba kan, pas lampu merah minta Pak, coba begitu. Harusnya basa-basi dulu lah ya. Jadi yang punya mobil begitu mau kan ngasih uang. Jadi pas lampu merah ketok kaca, tek 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 tek, tem. Jarak pandang Anda berkurang gara-gara kaca mobil kotor. Mau cuci mobil tapi nggak ada waktu. Aha, kami datang, ya udah hijau. Makanya saya selalu respect sama manusia silver, teman-teman. Tahu kan manusia silver itu kerjaan. Tapi masih banyak orang yang bilang, apaan manusia silver? Asal kalian tahu ya, manusia silver itu manusia yang silver. Maksudnya dia silver gitu. Dia berangkat kerja, make upnya sebadan-badan. Itu kalau keteknya belum silver, enggak berangkat dia. Kan? Harus silver semua. Terus dia kerjanya di mana? Di pinggir jalan, panas-panas, siang hari. Makanya kalau kalian perhatikan, kadang ada manusia silver yang sudah bungkuk kayak gini kan. Itu memuai teman-teman. Udah bungkuk begini. Dan kalau dia pulang kerja, enggak bisa langsung tidur. Enggak bisa. Kalau karyawan lain pulang kerja capek langsung tidur, make up lupa dihapus, paling besok jerawatan, ya kan? Manusia silver, capek langsung tidur, pagi-pagi sama emaknya dikiloin, lumayan nih aluminium. Dan profesi itu berat teman-teman, berat karena yang melakukan itu rata-rata cowok, ya kan? Karena itu pekerjaan yang berat. Karena kalau cewek agak ribet, misalkan cowok nih ke toko cat silver 1 bang, udah selesai. Kalau cewek beda, datang bang cat silver 1 dong, dikasih, dicoba dulu. Yang 07 ada nggak bang? Dikasih, tak, dicoba set. Ini ada nggak yang silvernya tuh nggak silver amat gitu? Dikasih thinner, nah mampus. Silver tidak berminyak, kena panas meledak. Dan saya ini dari Makassar. Awal-awal saya merantau ke Jakarta itu, teman-teman saya di Jakarta itu sering bilang, Rif, kau orang Makassar ya, enak dong tiap hari makan coto. Ya maksud saya, kita ini orang Makassar dan tiap hari juga makan coto. Karena tahu kan coto isinya daging, jeroan, ya kan, kolesterol semua. Kalau semua orang Makassar tiap hari makan coto, satu Makassar stroke. Kan ribet begitu, mau ke dokternya stroke. Ini kamu kurang-kurangin makan daging. Ya kau juga dok. Jadi saya tuh enggak tiap hari lah makan coto. Yang tiap hari saya makan itu ya biskuit kongguan. Tapi di Makassar itu ya ada penjual coto yang jualannya itu pakai singkatan. Unik dia. Jadi menu-menunya itu pakai singkatan. Kayak janda, jantung daging. Janda hot, jantung daging hati otak. Janda baru, nah ini suaminya baru meninggal. Stroke dia. Iya.
Jadi keren gitu. Yang datang tinggal mesen sesuai singkatan. Nah yang saya takutkan adalah, ini kalau ada karyawan baru, misalkan kasir baru, harus di briefing dulu. Takutnya salah paham kan. Langganan datang, set. Janda ada. Aduh. Kalau janda sih enggak ada bang. Tapi kalau itu suaminya sudah sakit-sakitan. Bentar lagi bang. Atau misalkan ada langganan yang ngajak temennya makan malam-malam. Bapak-bapak. WhatsApp kan. Bro, PPPP. Malam-malam gini janda hot enak nih. Wih. Yang baca istrinya. Oh, jadi selama ini saya kurang hot. Tapi sambil pegang pisau. Apa kurang janda? Sini saya mau jadi janda, sini kau. Ribet gitu kan. Dan awal-awal saya sekolah itu ya, saya paling takut sama petugas imunisasi. Iya, waktu kecil dulu. Karena kata-katanya itu terlalu template dan kata-katanya itu selalu mempengaruhi otak saya begitu. Yang kayak, sini sayang, ndak sakit sayang. Sini, ndak sakit. Ndak sakit sayang, kayak digigit semut. Ya kan? Kayak digigit semut. Pas saya coba, iya kayak digigit semut, tapi semutnya pakai behel. Sakit gitu, aduh. Dan ada teman saya sok tahu sekali. Dia sok berani kan. Set, saya kak, wis. Pas dilihat dilingkarin kapur ajaib. Biar nggak digigit semut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.